misalkan Gus Baha hanya memiliki 2 kitab misalkan, Al-Ghuror sama misalkan Al-Masyru'ur Rawi misalkan. Terus langsung tiba-tiba memutuskan, "Oh, Kiai Imad kok aneh-aneh wae, wong jelas kok. Ini loh jelas. Nasabah Alawi itu ada ini. Dari Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Ya enggak bidangnya Gus Baha. Enggak bidangnya Gus Baha karena Gus Baha hanya memiliki Al-Ghuror sama Al-Masyru'ur Rawi saja. Yang akhirnya Kiai Imad juga akhirnya menulis ada tulisan ulama kok taklid buta, gitu ada tulisan seperti itu ya, sehingga digoreng sana sini. Nah inilah yang menjadi polemik multi tafsir, banyak pemahaman di antara orang yang kurang paham. Gambar Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan gambar Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana ini berasal dari cerita yang ditulis oleh Gus Rumil Abbas pada waktu beliau bersama dengan beberapa habib ya sowan silaturahmi ke dalamnya Gus Baha di Rembang sana. Mungkin untuk silaturahmi saja atau menanyakan tentang status silsilah nasabah Alawi atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas beliau Gus Rumil itu menulis pernah sowan ke sana bersama dengan seorang habib dan Gus Baha ini wirawiri keluar masuk kamar mengambil 2 kitab. Kitab apa? Kitab Al-Ghuror ini. Kitab Al-Ghuror ini sama kitab Al-Masyru'ur Rawi. Mungkin Gus Baha membacanya sekilas jelas atau kurang jelas, saya kurang tahu. Tidak dituliskan di tulisannya Gus Rumil itu. Cuma setelah itu tidak keluar dari lisannya Gus Baha yang mengatakan bahwa nasabah Alawi itu batal. Diinterpretasikan sendiri oleh Gus Rumil Abbas bahwa nasabah Alawi itu tidak dibatalkan oleh Gus Baha. Berdasarkan 2 kitab ini, berdasarkan referensi Al-Ghuror sama Al-Masyru'ur Rawi. Al-Masyru'ur Rawi ada 2 jilid. Mungkin ada kitab lainnya, katanya seperti itu. Ini interpretasi, ya. Pemahaman dari Gus Rumil Abbas sendiri. Akhirnya sampailah tulisan itu kepada Kiai Haji Maduddin Usman yang ada di Banten. Yang akhirnya Kiai Imad juga akhirnya menulis ada tulisan ulama kok taklid buta, gitu ada tulisan seperti itu ya, sehingga digoreng sana sini. Banyak konten yang menayangkan tentang tulisan beliau Kiai Imad. Kalau awam itu boleh-boleh saja taklid buta, tapi kalau ulama itu nggak boleh. Nah inilah yang menjadi polemik multi tafsir, banyak pemahaman di antara orang yang kurang paham. Nah ini saya akan coba untuk memahamkan orang-orang yang sudah paham atau yang belum paham atau yang mau paham. Paham kita apa? Sederhana saja. Berada di khairul umur awsatuha, berada di tengah-tengah saja. Bahwa Kiai Imad dan Gus Baha itu sama-sama ulama. Sama-sama warathatul anbiya yang berjuang dalam jenis dakwah jalannya masing-masing yang berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan lebih alim Gus Baha atau Kiai Imad. Jangan begitu caranya. Ini namanya nggak adil namanya. Setiap orang itu memiliki ketajaman, intuisi, lahir dan batin tersendiri. Gitu. Ada keistimewaan, spesialisasi, keilmuan tersendiri yang tidak sama.
Prof. Sugeng Sugiarto, spesialis tentang DNA manusia, DNA tumbuh-tumbuhan, DNA hewan-hewan. Ya jangan samakan dengan saya. Ya saya jelas kalah. Saya jelas kalah. Mau saya nggak bidang itu yang saya tekuni. Jadi jangan dibenturkan seperti itu. Oleh sebab itu, jika membahas masalah nasab, Ba'alawi khususnya, baik dari kitab-kitab kalangan nasabah, pakar nasab, ataupun ahli sejarah, mu'arikhin, ya, maka ada bidangnya masing-masing. Sesuai dengan penelitian Kiai Imad. Lah, Gus Bah berada di rel jalurnya sendiri, yakni bidang dakwah bil kitab. Beliau ahli kitab, ya. Beliau ahli bahasa sastra, ahli tafsir Quran, mustalah hadis. Jadi sama-sama, fungsinya itu sama, cuma jalurnya saja yang berbeda. Tidak boleh keduanya ini dibenturkan. Sama dengan ketika kita mau memotong kertas, nggak perlu dengan geraji, cukup dengan silet saja. Beda kalau kita mau motong pohon, ya, tidak boleh pakai silet, harus pakai geraji. Ada fungsinya masing-masing. Begitu juga saya dengan panjenengan semua. Saya tidak mempunyai kelebihan yang panjenengan miliki. Begitu juga mungkin panjenengan ya mungkin ya tidak mempunyai kelebihan yang saya miliki, kemungkinan. Tapi intinya kita ini memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda, fun-nya masing-masing, kelebihan masing-masing, untuk menutup kekurangan masing-masing pula. Itu ciri khas ya kita untuk bisa ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Gus Bah bagian dari anggota Mustasyar PBNU, tapi kurang aktif lah waktu rapat-rapat karena beliau sendiri termasuk orang yang super sibuk. Lah Kiai Imad juga berada di pernah struktural NU dan juga jelas kultur NU. Udah ngasuh pondok pesantren, pengarang kitab. Tidak hanya kitab nasab, tapi kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Lah, semuanya sama-sama memiliki kelebihan. Nggak perlu dibentur-benturkan. Kalau ditimbang, misalkan Gus Bah hanya memiliki 2 kitab, misalkan Al-Ghurur sama misalkan Al-Masyru'ur Rawi, misalkan. Terus langsung tiba-tiba memutuskan, oh Kiai Imad kok aneh-aneh wae, wong jelas kok. Ini loh jelas. Nasab Ba'alawi itu ada ini dari Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad, ya, bin Ali Khalid Kisam, bukan Kosam, Khalid Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak bidangnya Gus Bah. Nggak bidangnya Gus Bah, karena Gus Bah hanya memiliki Al-Ghurur sama Al-Masyru'ur Rawi saja. Serahkan kepada ahlinya. Idza usnidal amru. Nah, ini ada hadis 2 versi. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau masalah ceramah, khutbah, orator ulung ya, Kiai Haji Maduddin. Ya mungkin saya. Tapi kalau Gus Bah ya datar-datar aja. Kecerdasan ketajamannya, intuisinya tidak untuk orator ulung seperti seperti saya, mungkin seperti Kiai Imad. Beda. Karakternya juga berbeda, jalur keilmuannya juga berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan. Semuanya sama-sama orang alim. Gitu. Sama alimnya, cuma bidangnya yang berbeda. Jadi harusnya kemungkinan ya saya usul di
pondok pesantren Gus Bah. Mungkin jika Gus Bah dekat dengan saya, akan saya pinjami kitab-kitab nasab. Bahkan ini saya memiliki kitab nasab sejarah dan nasab paling tua. Paling tua ini. Ini hampir sejajar dengan Sirru Silsilah Al-Alawiyah Al-Bukhari. Ini, Kitabul Iklil min Akhbaril Yaman wa Ansab Himyar. Tahun 360 Hijriah. Ini pernah hidup semasa dengan Imam Ahmad Al-Abah dan pernah hidup semasa dengan Imam Ubaidillah, pernah hidup semasa dengan Imam Alwi bin Ubaidillah. Ini Kitabul Iklil paling tua. Tapi tidak ada ceritanya tentang Imam Ahmad ya. Al-Muhajir atau Al-Abah An-Nafat, tidak ada mencantumkan nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, Alwi bin Ubaidillah Al-Abah, Basri Jadid bin Ubaidillah Al-Abah, nggak ada di sini. Nah, ini kan tambahan ya. Jadi saya sudah memiliki 58 kitab nasab dan sejarah yang mana sudah kami komparasikan satu sama lain, dan insya Allah ya sesuai yang saya sampaikan selama ini. Jadi ada bidangnya masing-masing. Gus Bah mungkin belum punya kitabnya, ya sama-sama lah. Zaman sekarang kan zaman kesetaraan ya. Jadi sama-sama. Tidak ada yang paling. Cuma ada spesialisasi itu saja. Gus Bah mungkin sudah diasah sejak kecil. Beliau anaknya seorang kiai. Saya juga dulu sejak kecil ya yang saya geluti agama saja. Tetapi setelah saya dewasa ya semuanya, ya dunia saya dan akhirat saya. Jadi mungkin Gus Bah kalau dekat dengan saya mungkin ya saya kirimi PDF atau kitab cetakan asli penerbit atau kitab print outan saya untuk belajar bersama, belajar bersama. Kenapa bisa Kiai Imad dan saya termasuk teman-teman yang lainnya itu membatalkan nasab Alawi? Apa dasarnya? Mana kitabnya? Kan begitu. Kita ini hidup berdasarkan dalil. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini orang-orang yang harus ada bukti dalil data pustakanya. Maka Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu harus ada manuskrip pustaka datanya. Nggak boleh wes diakoni dewi dibangun-bangun dewi, nggak bisa. Maka Imam Ubaidillah yang sudah saya terangkan pada video terakhir yang kemarin itu, yang diupload siang tadi, ya itu juga berdasarkan data. Jangan sampai kita keluar dari jalur data dalil itu. Nanti akan ngarang-ngarang sendiri. Kenapa kok harus ada syuhrah wal istifadah bitulis zaman? Itu kan supaya tidak ada penyelewengan, pencantuman, pencangkokan, pencantolan nasab yang ilegal. Gitu. 650 tahun nggak ada cerita kabar apa dari ahli nasab ya. Baru Tuhfatut Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib oleh Asy-Syaikh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriah abad 10 mencantumkan Alawi. 650 tahun nggak ada cerita, nggak ada kabar apa. Menurut nasabah ya. Tapi kalau menurut sejarah, ahli sejarah internal Ba'alawi ya sejak abad 9. Mulai dari Al-Khatib, Al-Jauharus Syaffaf, lalu Fathur Rahimir Rahman, Al-Hamro, ya, Syahibul Hamro, Umar Syahibul Hamro. Lalu ada ahli nasab juga yang paling awal yaitu An-Nafah Al-Ambariyah 880 ya sama abad 9. Jadi intinya kita ini semua berdasarkan data fakta pustaka yang ada. Jadi tidak berdasarkan halusinasi saja atau kira-kira atau gatok-matok atau gimana, itu enggak. Nahnu abna'ud dalil.
Bahkan saya pernah menyampaikan bahwa Candi Borobudur itu 7.200 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Banyak orang yang mesti penasaran, sak dunia penasaran kabeh gitu. Kalau kepengen tahu ya silahkan diikuti terus perjalanan ya yang ada di channel ini. Akan saya sampaikan, ya karena memang ada datanya itu. Ada datanya. Ya wajar lah ya, pro dan kontra di mana-mana itu tetap akan ada sepanjang masa, selamanya. Enggak ada orang yang pro semua, enggak ada, atau kontra semua yang enggak. Itulah dinamika kehidupan manusia. Supaya kehidupan ini dinamis, ada seninya. Kalau hanya pro semua, amin, semua ya enggak ada seninya. Ya susah, ya senang, susah senang, berjalan seiring bersama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya Gus Bah itu ibarat gergaji, nggak usah dibuat untuk memotong kertas, nggak bidangnya. Begitu juga Kiai Imad, kalau mau motong pohon nggak perlu dengan pakai silet, bukan tempatnya, bukan alatnya. Oleh sebab itu masing-masing tempatkan pada posisinya masing-masing. Itu. Idza usital amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Maka jika tidak bidangnya kok ngurusi, saya ngurusi DNA, ajur jum. Bahasa Jawanya ajur jum. Fantadiris sa'ah itu tunggulah ya kegagalannya itu ya enggak bisa itu. Sebab itu jika mau ngurusin nasab, sebenarnya sedikit aja diasah Gus Bah itu pasti akan menguasai kitab-kitab nasab yang ada. Sedikit aja karena sudah ada dasarnya, pondasinya itu sudah kuat. Nama sudah ada, ya. Terus alat sudah ada, tinggal ngerjakan saja. Intinya seperti itu. Lagi Haji Maduddin Usman juga begitu, orang yang sangat istimewa. Bukan berarti saya yang pro dengannya enggak, ya memang begitu. Faktanya seperti itu. Dengan adanya Kiai Imad semua bisa terbuka. Saya turut mendukungnya dan saya termasuk orang yang setia. Dalam arti setia pada kebenaran. Sama-sama memiliki data. Tukar data. Perbandingan data. Beliau mempunyai kitabnya, saya juga mempunyai kitabnya.